hidup rakyat Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Dan tentunya ucapan terima kasih kepada kawan-kawan aliansi buruh Bekasi melawan, khususnya Kota Bekasi yang hari ini masih setia mengawal kami dari Dewan Pengupahan untuk terus memperjuangkan tentang konsep perjuangan upah di tahun 2024. Yang insya Allah sampai hari ini bisa kita pastikan kita masih mempertahankan tentang konsep perjuangan kita untuk kenaikan upah tahun 2024 masih sebesar 16% kawan-kawan. Kita masih mempertahankan. Artinya pada hari ini memang rapat berjalan dengan baik. Jadi semua unsur datang, baik dari Serikat Pekerja, Apindo, pemerintah, pakar akademisi, perindustrian dan lain sebagainya. Artinya memang rapat tadi dimulai agak molor, yang seyogyanya harus mulai jam 13, tapi dipastikan jam 2 lewat baru bisa dimulai. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, memang biasalah dalam konsep pembahasannya dari pemerintah dalam hal ini lebih pada ingin mencoba mencari win-win solusi tentang bagaimana upah di tahun 2024 yang seyogyanya sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, dari mulai draft pengajuan bahkan sampai penolakan PP 51 sangat jelas. Tapi kawan-kawan, dalam perkembangannya hari ini terjadilah diskusi yang menarik buat kita saat itu. Pertama, jelas yang disampaikan Apindo, mereka berharap bahwa pembahasan hari ini lebih pada bicara tentang kenaikan upah atau UMK itu ditujukan pada pekerja 0 tahun sampai 1 tahun. Betul ya? Betul. Itu pun kita sepakati. Artinya memang yang kita sampaikan sebagaimana memang menjadi rujukan kita di tanggal 3 Agustus 2023 kita pernah melakukan aksi yang sama tentang bagaimana pertama kita menolak tentang adanya EPP pengganti PP 36. Yang pada kenyataannya penolakan kita dari unsur Serikat Pekerja baik kota, kabupaten dan provinsi yang jelas-jelas menolak terhadap RPP, ternyata dilalahnya malah keluar PP 51. Yang sangat jelas disebutkan di sini bahwa pemerintah nggak peduli tentang kenaikan upah kita kawan-kawan, maksudnya pemerintah pusat, yang jelas-jelas isi dari PP 51 itu tidak ada perbedaan dengan PP 36. Nah, berangkat dari tanggal 3 Agustus itu terjelas bahwa dituliskan oleh PLT Wali Kota ada 3 rujukan yang sampai saat ini kita pertahankan. Pertama, harus disegerakan rapat DPK untuk pembahasan upah, kenaikan upah sebesar 15% untuk tahun 2024. Adapun rumusan yang kita sampaikan yang dirujukan oleh PLT Wali Kota itu adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sangat jelas disampaikan di situ. Dan yang ketiga poinnya adalah bahwa dibahas atau ditentukan tentang upah di atas upah minimum, yaitu untuk pekerja 1 tahun ke atas. Itu masih kita pertahankan kawan-kawan. Dan pun sampai saat ini sangat jelas notulennya kita sampaikan, kita masih bertahan bahwa angka 16% itu berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja di Kota Bekasi yang diukur dari pekerja lajang, sangat realistis dan logis. Dan itu pun berdasarkan olah data survei kita, berangkat dari 3 pasar tradisional dan 1 pasar modern. Jadi sangat jelas sekali cara mengukur tentang upah yang dikatakan upah layak adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak dari survei pasar. Sebagaimana Permenaker 18 tahun 2020, yaitu 64 komponen. Dan mereka tidak bisa menafikan itu kawan-kawan. Cuman karena lagi-lagi dilalahnya mereka hanya cuma 1 komando bahwa kita harus menghormati regulasi, yaitu PP 51 tahun 2023. Lagi-lagi kita tapikan, kalau toh pun taat dan patuh sama regulasi, jangan lupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pekerja berhak mendapatkan kehidupan dan upah. Sangat jelas di situ. Jadi jangan hanya melihat rujukan satu undang-undang, yang itu pun hanya PP, peraturan pemerintah, tapi ada yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sangat jelas kita sampaikan kawan-kawan. Artinya, kawan-kawan, hari ini belum selesai.
Kenapun sama kabupaten pun tadi hanya menyebarkan pendapat. Mereka untuk kabupaten dilanjut di hari Kamis informasinya. Kalau kita langsung finalisasi, insya Allah nanti hari Jumat. Yang kita pastikan finalisasi selesai. Kita akan tetap mempertahankan agar angka 16% ini sampai ke provinsi. Betul kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih siap berjuang kawan-kawan? Masih siap mengawal kawan-kawan? Betul, hari ini kami merasa semangat kawan-kawan dengan kehadiran kawan-kawan semua. Yang artinya kawan-kawan masih peduli terhadap nasib kawan-kawan tentang kenaikan upah tahun 2024. Perlu kawan-kawan ketahui, upah yang sangat ini kita perjuangkan, yang tentunya bukan hanya bicara terhadap diri kita saat ini, tapi bicara tentang bagi mempersiapkan jangan sampai anak dan cucu kita mendapatkan upah murah. Betul kawan-kawan? Jelas, ini grand design yang sangat luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Pada saat dia memunculkan tentang adanya 3 variabel yang sangat jelas disebutkan. Kalau berdasarkan PP 51 ada kebutuhan hidup layak. Ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi ditambah dengan indeks tertentu. Yang pada saat kita sampaikan atau kita tanya, indeks tertentu itu dari mana rumusnya? Mereka nggak bisa jawab. Yang kita sampaikan itu hanyalah asumsi yang lebih pada ingin membuat upah menjadi lebih murah lagi. Betul kawan-kawan? Secara rumus matematika pun tadi ditanyakan oleh pakar. Yang katanya pakar mengikuti seminar, bahkan mengikuti rapat kerja kemarin di Bandung dan di Jakarta, pun itu tidak terjawab dari mana indeks tertentu. Kalau kami sangat jelas, kalau dikatakan indeks tertentu